Shalom Bapak Ibu Jemaat Rehoboth yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini di sore yang indah? Ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada kata-kata indah hari ini buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa apapun yang datang daripada Tuhan akan jauh lebih indah daripada apa yang telah hilang. Ada amin buat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk memuji menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita hari ini Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan lebih dahulu untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu, dia gunung batu dengan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, katakan sama-sama, takkan pernah berubah. Hatiku ya Tuhan percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk yang luar biasa buat Tuhan kita sore hari. Everybody say, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di bawah apa? Ku pakai dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhan
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Engkau perisai iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yang hari ini diberkati Tuhan, katakan amin. Desember luar biasa, katakan amin. Bahwa tak pernah Tuhan cinta kasih. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, penyermu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kau limpahkan bagiku terkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Hari-hariku besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang tanganku. Hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak
selalu menemani hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan kita hari. Kita berikan yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang sukacita hari ini? Coba saya lihat senyumnya. Wow. Coba Bapak Saudara katakan haleluya. Bisa lebih kencang lagi. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Baik, mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Baik, mari kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hari ini kami datang di bait-Mu untuk berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami membawa korban pujian, korban syukur, persembahan sukarela, persembahan perpuluhan, dan hati yang taat. Semua kami persembahkan kepadamu sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia dan kota Surabaya. Kami percaya di bawah kepak sayap-Mu, Engkau akan meluputkan bangsa dan kota kami dari segala kekacauan, mara bahaya, bencana alam, dan malapetaka. Segala rancangan jahat iblis dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus dan digantikan dengan rancangan kebaikan dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua pejabat pemerintahan agar Tuhan memberi hikmat dan kemampuan untuk bekerja dengan baik serta menghormati Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk semua pelayan Tuhan, serta untuk semua jemaat Rehoboth, agar Tuhan memberkati gereja kami dengan pertumbuhan dan pertambahan jemaat. Kami juga berdoa agar kami semua sehat jasmani dan rohani, sehati sepikir, satu hati satu tujuan, hidup kudus dan berkarakter Kristus. Kami membawa keluarga kami kepadamu dan mohon berkat darimu. Kami percaya bahwa pekerjaan kami diberkati, keperluan keluarga kami dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak kami dipenuhi hikmat Tuhan dan memiliki masa depan. Kami percaya Engkau memberkati orang-orang yang takut akan Kau, baik yang kecil maupun yang besar. Kami percaya Engkau memberi pertambahan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Aku dan keluargaku akan setia kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan terjadi, dikenapi dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, ya amin. Beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Salami kanan kiri Bapak Ibu, katakan Desember milik kita bersama. Tuhan berkati. Yang belum mengucapkan selamat Natal, ucapkan selamat Natal buat kanan kirinya. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Saudara, sebelum kita mendengarkan beberapa kabar baik, saya ingin menampilkan atau menunjukkan pada Bapak Ibu Saudara tentang video KBS
yang kemarin juga merayakan ibadah Natal di tempat ini. Silakan multimedia. Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yesus datang kepada kita, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dia tinggalkan segala kemuliaannya di surga, lalu berubah jadi manusia untuk mendekati kita, untuk tinggal bersama kita. Baik Bapak Saudara, itu tadi presentasi dari ibadah KBS yang mereka Natal beberapa hari yang lalu bersama dengan cabang-cabang dari gereja Rehoboth lainnya. Baik Bapak Saudara, saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan banyak terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu Saudara menyupport pelayanan ini, baik secara dana, secara doa, secara kehadiran ataupun ikut langsung melayani di tempat ini atau di ibadah KBS. Kalau Bapak Saudara setelah melihat tayangan ini, Bapak Saudara tergerak ingin mendukung pelayanan ini, setelah ibadah sore bisa menghubungi Ibu Gembala. Baik, itu saja dari saya, silakan berikutnya. Shalom, jemaat Rehoboth yang dikasihi Tuhan. Salam juga jemaat online. Salam KKMD, kami kian makmur di sini. Amin ya amin. Hari ini Junior Church ibadah di Ruko D11. Anak-anak Jesse silakan beribadah di Ruko D11 setelah doa firman Tuhan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang Rehoboth, rumah bagi semua orang. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Israel Dongoran. Selamat melayani Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tutup dan buka tahun Rabu 31 Desember 2025 pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Luki Ervian. Ibadah Rehoboth Women's Ministry Jumat 2 Januari 2026 diliburkan. Ibadah dimulai lagi Jumat 9 Januari 2026. Doa pagi bersama digabung dengan ibadah tutup dan buka tahun. Rabu 31 Januari 2025 pukul 7 malam. Saya ulang. Doa pagi bersama digabung dengan ibadah tutup dan buka tahun Rabu 31 Januari 2026. Oh ini Januari, maaf. 31 Desember 2025 pukul 7 malam. Mengundang pendoa, pengerja, pelayan Tuhan dan jemaat untuk mengikuti ibadah tutup dan buka tahun di tempat ini. Maaf. Menara doa pelayan jemaat MDPJ Sabtu 3 Januari pukul 9.30 sampai pukul 12 siang melalui Zoom dengan pembicara Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, mengundang pendoa, pelayan Tuhan dan jemaat untuk mengikuti MDPJ di lantai 3.
Ibadah GBI Rehoboth Cabang Jemur Andayani, Minggu 4 Januari 2026 pukul 10 pagi dengan pembicara PDP Heri Sutanto. Ibadah Raya GBI Rehoboth Pusat, Minggu 4 Januari 2026, ibadah raya pertama pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua pukul 5 sore. Ibadah disertai perjamuan kudus dengan pembicara Pendeta Luki Ervian. Ibadah juga disiarkan secara online melalui YouTube GBI Rehoboth Surabaya. Persembahan hari ini dapat dilakukan dengan menggunakan scan QR Code atau menggunakan amplop persembahan warna biru yang sudah disediakan di sandaran kursi. Para diaken akan melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terima kasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita di hati. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, oh Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah,
tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami mau setia Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Ku tetap percaya kuasa-Mu sempurna. Ku tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna, ajar termulia. Haleluya, haleluya. Ku berserah, ku berserah. Terima kasih Tuhan. Mulai dengan detik ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan bersyukur. Mulai detik ini kami akan tinggikan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau di dalam kehidupan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Bapa kami yang di surga, kami sungguh sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Dari bulan Januari sampai minggu terakhir di tahun ini Tuhan, kami melihat betapa Tuhan luar biasa bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkau menolong kami ketika kami ada dalam masalah. Bagaimana Engkau menyembuhkan segala penyakit kami ketika kami ada dalam rasa sakit yang luar biasa. Dan kami juga bisa melihat keajaiban dan mujizat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Yang menurut kami itu tidak mungkin, tetapi kami sangat percaya bahwa Engkau selalu melakukan segala sesuatu yang menurut kami tidak mungkin menjadi mungkin. Kami yakin dan percaya Tuhan sampai hari ini, bahkan untuk esok hari dan untuk tahun yang baru nanti, Tuhan kami yang hidup tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami dan Engkau akan senantiasa memelihara kami. Kami tak perlu takut dengan apa kata orang tentang tahun 2026. Tetapi yang kami yakini dan kami percayai bahwa senantiasa ada Tuhan yang hidup yang menyertai kami Tuhan. Dan kami sangat menantikan Kau berfirman bagi kami Tuhan pada sore hari ini. Kami merindukan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu itu membuat kami senantiasa semakin mengagumi Engkau Tuhan. Dan kami semakin dekat kepadamu. Oleh karena itu hamba meminta kepadamu Tuhan, biarlah kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa itu terulur saat ini ke atas kepala kami.
Biar Engkau Tuhan yang mengurapi kami semuanya. Supaya kebenaran firman-Mu ini bisa kami tangkap, bisa kami mengerti. Terlebih kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami semuanya. Kami yakin dan percaya bahwa di tempat ini Engkau berkuasa sepenuhnya. Tidak ada kuasa lain yang ada di tempat ini. Yang ada hanya kuasa Tuhan. Kami mau Tuhan mengandalkan kuasa itu. Kami mau Engkau hadir bagi kami semuanya. Lawat kami dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan bersama, amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam. Ya, mewakili pembawa kabar baik, saya minta maaf, mungkin dari pagi kali ya. Ya, itu antara otak dengan tangan itu enggak sinkron, ya kan. Yang PPT sudah sinkron, tetapi yang untuk pembawa kabar baik tidak sinkron. Ya. Saya tanya Pak Pastor Luki, ya sebelumnya saya bikin sesuai dengan jadwal yang ada bahwa itu Sabtu terakhir. Terus saya ketemu Pastor Luki, saya bertanya, untuk 2 pagi gimana? Digabung aja dengan ibadah tutup tahun. Tanggalnya sudah benar, ya. Tapi bulannya nggak diganti, tahunnya apalagi, ya. Ya. Maafkan saya, ya. Setiap kesalahan itu harus diakui, ya kan? Nggak perlu kita membenarkan diri, ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar mengenai kuasa mengucap syukur. Ya, sebelum saya masuk kepada topik bahasan kita, ya mengucap syukur itu kira-kira kita ucapkan apakah ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan baru kita mengucap syukur, atau sebelum kita menerima sesuatu dari Tuhan kita mengucap syukur. Ya. Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Ya, dan kata mengucap syukur ini tergantung kepada orang yang menggunakannya. Kadangkala kita mengucap syukur itu selalu pada waktu yang istilahnya ada berkatnya. Saya punya pengalaman pertama kali di dalam pelayanan kedukaan saya mengucap syukur. Ketika saya berdoa sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa begini. Bapa yang di sorga, kami memang merasa kehilangan dengan saudara kami yang saat ini sudah Tuhan panggil. Tetapi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Waktu saya bilang bersyukur, teman pelayanan narik baju saya dari belakang bilang gini. Saya tahu dia mau berkata, itu Pak nggak tepat kata-katanya. Tetapi saya lanjutkan kata-kata saya berkata begini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saudara yang kami kasihi ini saat ini sudah ada bersama dengan Engkau di sorga. Saya bilang begitu, terus kami juga mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga yang ditinggalkan ini. Engkau ada bersama dengan mereka. Setelah saya berkata begitu, tangannya lepas. Jadi saya mau berkata kepada kita, mengucap syukur kalau tidak diperhatikan kata selanjutnya, itu bisa membuat segala sesuatu jadi tanda tanya. Jadi perlu didengarkan sampai selesai. Ya. Nah, mari kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Ya, kuasa mengucap syukur. Ya. Karena memang kapasitas saya bukan di pujian, saya mengambil di kapasitas mengucap syukur saja. Karena setiap orang pasti bisa mengucap syukur. Katakan amin. Iya. Oke, maaf, slide ternyata sama saya. Oke, udah, iya. Pengertian mengucap syukur. Ya, kita lihat pertama ini saya mengutip ya dari beberapa konkordansi. Ya, kalau di internet itu ada banyak sebenarnya. Dikatakan dalam Alkitab mengucap syukur memiliki makna yang dalam. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, dalam bahasa Ibrani memakai kata todah. Dalam bahasa Ibrani dan eukaristeo itu dalam bahasa Yunani. Keduanya mencerminkan, ini harus kita perhatikan, keduanya mencerminkan sikap hati yang mengakui dan merespon kebaikan Allah. Seringkali bahkan di tengah penderitaan. Jadi dengan kata lain bahwa mengucap syukur itu ya respon kita terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat tetapi dikatakan di situ bahkan ya seringkali bahkan di tengah penderitaan. Ya. Jadi mengucap syukur itu bukan hanya ketika kita terima berkat dari Tuhan aku mengucap syukur. Tetapi ketika satu masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Ya, selanjutnya, ya kita lihat dulu yang selanjutnya. Enggak mau ya? Ini ke kanan gini toh? Iya, enggak mau dia.
Udah ya. Makna teologisnya ya, todah bukan hanya ucapan terima kasih atas berkat yang sudah diterima, tetapi juga ekspresi iman dan kepercayaan kepada Allah bahkan sebelum pertolongan datang. Dalam tradisi Yahudi, korban todah adalah bentuk ibadah yang penuh pengharapan dan keyakinan akan kesetiaan Allah. Ya, dikatakan tadi di sana jelas bahwa ekspresi iman dan kepercayaan kepada Allah sebelum pertolongan datang. Jadi sebelum ada pertolongan itu, ekspresi iman kita itu ada keyakinan bahwa kita itu senantiasa disertai Tuhan, sama seperti lagu yang dinyanyikan WL tadi itu lagu favorit bagi orang-orang yang punya masalah. Saya percaya itu. Ya, walaupun masalahku masih ada, dibilang gitu kan. Itu lagu favorit dan saya mau berkata kepada kita, ketika kita ada dalam masalah, kita harus yakin sekalipun di dalam masalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Inilah alasan kita kenapa kita mengucap syukur. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ketika kita ada di dalam masalah. Tetapi justru dalam masalah itu Tuhan mau bekerja. Dan Tuhan mau menyatakan kepada kita semuanya, yuk kita melakukan sesuatu yang baru. Dan kita buat cerita baru. Nah, Tuhan itu mau melatih kita supaya ada cerita baru dalam hidup kita ketika kita punya masalah. Bagaimana kita melalui masalah itu, bagaimana Tuhan memakai kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Itu yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Kalau seperti Ayub, ya Tuhan kan izinkan, jelas dikatakan Tuhan yang mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidupnya. Pelajaran yang kita terima dari Ayub apa? Pelajarannya adalah di situ kita bisa melihat siapa teman sejati, siapa sahabat, siapa yang bukan. Lihat orang-orang yang dekat dengan Ayub selama ini. Selama Ayub masih baik sama dia, dikasih terus. Ya, orang itu selalu bilang Ayub itu hebat, Ayub itu murah hati, Ayub itu luar biasa. Ya misalnya seperti Pak Gembala gitu, baik semua sama orang gitu. Selalu akan dikatakan Pak Gembala itu baik, Pak Gembala itu. Suatu saat ketika Pak Gembala ya tidak memberi apa-apa, apakah kita masih mau berkata dia baik? Sama seperti Ayub ketika Tuhan mengizinkan habis semua. Hartanya habis, bahkan bukan hanya itu aja, koreng di dalam tubuh harus garuknya bukan pakai tangan lagi, tapi pakai beling. Ketika itu terjadi apa yang dikatakan orang? Kamu itu kena kutuk Ayub. Coba bayangkan. Orang yang pernah ditolong Ayub, orang yang dikasihi Ayub, orang yang dekat dengan Ayub ketika masalah itu Tuhan izinkan terjadi. Justru itu bukan menjadi sahabat yang memberi support buat dia ketika menghadapi persoalan itu. Yang benar-benar jadi sahabat sejati adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita ada dalam masalah sebesar apapun. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di sini kita perlu belajar. Ya kadang-kala masalah itu Tuhan izinkan. Ya supaya kita tetap senantiasa mengucap syukur. Bahwa ketika masalah yang besar terjadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Hal yang sama juga dirasakan Tuhan Yesus kan. Ketika dia ditangkap, dia dicambuk. Dia diadili oleh manusia dengan pengadilan yang tidak resmi. Kalau saya bilang itu enggak resmi. Ya, sebab Pontius Pilatus tidak mengizinkan dia dicambuk. Tetapi beberapa orang di situ memutuskan kita cambuk aja dia. Waktu dia dicambuk, dagingnya mengelupas, darah kecucuran gitu. Kira-kira dari semua muridnya ada yang menawarkan diri. Jangan cambuk dia, cambuk saya aja. Gak ada. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya. Kalau kita punya masalah, Tuhan Yesus hanya mau berkata kepada kita. Kira-kira masalahmu masih lebih besar dari masalahku enggak? Masalahku itu ketika aku menghadapi masalah. Orang-orang pilihanku, orang-orang yang dekat dengan aku. Tidak ada satu orang pun bersama-sama dengan ini yang harus kita lihat bersama. Kenapa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita ketika kita ada dalam masalah. Karena Tuhan tahu
ketika punya masalah besar itu, ketika saat tiada orang yang dekat dengan kita. Tuhan pernah merasakan itu. Makanya dia mau hadir ketika kita punya masalah. Supaya kita mengucap syukur. Engkau ada Tuhan. Pasti bisa melewatinya. Nah ini yang masuk dengan nanti Eukaristeo itu. Iya. Mencerminkan pengakuan akan kasih karunia Allah yang melimpah. Kata ini menjadi akar dari istilah Ekaristi, yaitu perjamuan kudus. Sebagai bentuk syukur atas pengorbanan Kristus. Kalau kita punya masalah apapun, tetaplah mengucap syukur. Karena kita masih punya Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Bukankah di dalam diri kita ada Roh Kudus? Ada kan? Ada kan? Ada. Dia gak akan lepas dari sini. Dia gak akan pergi meninggalkan kita. Makanya kita gak pernah sendiri. Ya, tadi saya pelayanan di Prigen, itu atas persetujuan Bapak Gembala. Ya. Awalnya saya terima karena saya berpikir retreat biasa. Terus 1-2 hari menjelang hari hanya, Ibu Gembalanya WA, Pak, nanti pesertanya ada yang datang dari paguyuban inti Muslim. Tong, tong, tong. Gresik itu terkenal saudara, itu kota fanatik. Ya. Dulu teman saya punya merintis di GBI Betani, dulu masih ada GBI Betani namanya, di Diriorejo, ditutup. Gak boleh ada. Apalagi gereja rumah gak boleh ada, ditutup, izin aja susah. Makanya saya berpikir, berdoa, ya sampai Sabtu itu saya gak makan. Saya lagi bergumul terus, bergumul supaya yang saya pikirkan itu gereja itu, ya kan? Yang saya pikirkan gereja itu, kalau saya cuma nyampaikan saja bisa, saya aman terus selesai khotbah, pulangnya dada saya pulang, haleluya, ya lewat gitu kan. Tapi saya berpikir bagaimana supaya tetap gereja ini bisa bersahabat dengan paguyuban ini, karena itu dari perumahan mereka. Itu yang saya pikirkan. Saya berdoa, bergumul sama Tuhan. Dan sampai pada tadi ketika menyampaikan firman Tuhan, selesai semuanya, terus ada kata sambutan dari ketua paguyuban itu. Dia berkata apa? Ya, terima kasih Pak Pendeta buat firmannya. Saya sangat setuju, kita perlu hidup rukun. Haleluya. Dalam hati saya berarti aman yuk gereja, ya kan? Gitu aja. Bagi saya itu yang saya pikirkan, saya gak memikirkan diri saya sendiri. Kalau diri saya sendiri saya bisa cabut, langsung cicing, pulang bisa. Tetapi saya memikirkan gereja yang mengundang itu karena mereka ada bersama-sama dengan paguyuban itu. Dan puji Tuhan, mereka senang setelah selesai kita sebelum makan siang, kita masih ngomong-ngomong sebentar dengan tim paguyuban itu, orang-orang itu, ya udah. Berarti fine, aman gerejanya, itu aja. Ya. Dan ini yang saya katakan kepada kita semuanya, saya mengucap syukur kepada Tuhan buat pelayanan itu, tetapi ketika ditambah berita itu, wah saya gak mundur tapi justru saya semakin mendekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, saya tanya Tuhan terus apa yang mau disampaikan. Jangan sampai salah kata sedikit saja, bisa langsung dipanggil. Waktu saya berdiri begini, handphone mereka sudah siap 5 orang begini, bayangkan saudara. Salah kata sedikit, dapat panggilan nanti kita ya. Dapat panggilan, nah itu yang gak enak itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang berikutnya. Ya, pengucapan syukur adalah pengakuan segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Ini bukannya soal mengucapkan terima kasih, tetapi tindakan iman. Bersyukur bahkan dalam kesulitan menunjukkan kepercayaan bahwa Tuhan tetap memegang kendali, ya kan? Sama kayak lagunya Luther tadi kan, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kuasa. Jadi saya mau berkata kepada kita, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu adalah tindakan iman. Orang yang beriman ketika punya masalah, dia akan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa dia mengucap syukur kepada Tuhan? Sebab dia yakin ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupannya, dia pasti mampu melewati masalah itu. Suatu saat ya ada jemaat yang sakit, bukan jemaat kita, jemaat abang saya di Jakarta pas lagi mereka jalan-jalan tur Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya.
Terus suaminya sakit, masuk rumah sakit Sidoarjo. Abang saya telepon, kamu bisa doakan orang sakit nggak? Sembuh, bilang gitu kan. Loh saya nggak bisa nyembuhkan bang, yang bisa nyembuhkan Tuhan. Ya kan, benar toh? Saya nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Tuhan. Kadangkala walaupun pendeta tetap harus diluruskan, ya kan? Ya maksudnya ya terserah sama Tuhan, kalau Tuhan bikin sembuh ya sembuh, kalau Tuhan berkehendak lain ya lain, ya kan? Terus ketemu saya bilang di mana, di rumah sakit mana, di Sidoarjo, terus dikasih nomor telepon daripada istrinya. Ketika dikasih nomor telepon istrinya, di situ istrinya sudah nangis-nangis. Saya mencari rumah sakit umum Sidoarjo itu ya bisa dikatakan itu bukan sepi. Tapi banyak orang, padat. Bahkan kadang-kala untuk berjalan itu susah. Gak tahu sekarang katanya sudah diperbaiki jadi lebih baik. Jadi pas saya cari, saya tanya satpamnya ini di mana tempatnya. Pak nanti jalan terus belok kiri, nanti setelah belok kiri Bapak lurus lagi. Setelah lurus belok kanan, setelah itu lurus lagi Pak belok kiri. Waduh ini belokannya berapa kali itu yang saya ingat tuh kan. Sampai di situ nanti kalau Bapak bingung nanti pas dibelokan sebelum tempat itu semoga masih ada satpamnya Pak. Oh iya, ya itu masih ada petunjuk dalam hati. Saya jalani kan, saya ikuti belokannya, saya ikut semua sampai di tujuan. Pada waktu sampai di tujuan, ya ibu itu sudah mondar mandir gitu. Terus dia bilang gini, adiknya Pak Herman ya? Iya. Saya bilang begitu, oh iya, ibu kok tahu? Iya, agak mirip. Oh iya sih kakak adik, iya kan. Namanya kakak adik kan mirip ya. Ya kenapa saya tanya kok tahu gitu kan, ngomong yang mirip ya. Terus ngomong-ngomong kenapa bu? Ini Pak, kasihan suami saya. Waktu kita jalan-jalan, nggak tahu kata dokter ada komplikasi di sini, dia nggak bisa duduk, apalagi berjalan Pak. Oh ya, bersyukur Bu sama Tuhan. Loh kok bersyukur Pak? Iya bersyukur kita bisa ketemu. Berarti Tuhan mau melakukan sesuatu Bu, saya bilang begitu. Makanya saya katakan tadi, kata bersyukur itu agak kalau diucapkan mungkin nggak terima orang, tapi didengarkan dulu lanjutannya gitu kan. Bersyukur kita bisa bertemu, berarti Tuhan mau melakukan sesuatu. Ketemu sama suaminya saya lihat begini. Terus saya bilang sama bapaknya begini, Pak sakit apa? Sakit ini nggak bisa duduk. Dia cuma tidur aja, tempat tidur digeser gini baru dia duduk gini. Terus saya bilang sama bapak ini, oke, iya. Yang bapak rasakan apa? Ngomong masih lancar Pak, ya agak sesek dibilangnya. Oke. Terus saya tuh ngobrol gitu, terus tiba-tiba nggak tahu ya, karena kalau saya kadang-kadang begitu. Waktu ngobrol gitu tiba-tiba saya bilang, Pak, Bapak punya pegangan apa? Dalam hati saya bilang, saya ngomong gini, apa hubungannya? Ya, iya, justru makanya kalau udah pelayanan itu kadang-kadang gitu, Bapak punya pegangan apa? Ya saya bilang gitu, loh Bapak kok tahu? Enggak, saya mau tanya aja ini, saya mau pasti Bapak punya pegangan apa? Bapak bawa enggak? Ada Pak, ya mana-mana, sini, dikasih kan. Setelah dikasih gini, ini dikasih orang atau dipinjamkan? Saya bilang begitu, saya tanya dulu ya kan. Jadi memusnahkan barang-barang yang disebut dengan jimat itu gak sembarangan, kita juga bisa dituntut nanti kan. Nah, kalau dia bilang dikasih, oke, itu bisa dimusnahkan. Kalau dipinjamkan harus dikembalikan. Ya. Terus setelah dia bilang gitu, ini Pak sudah saya bayar, sudah saya beli, oke, saya minta. Saya ambil Pak ya, iya. Kenapa diambil Pak? Saya ambil Pak ya, iya. Kalau Bapak mau sembuh lepas dari sini. Saya ambil barangnya, berupa itulah. T awalnya gitu kira-kira begitu kan. Punyanya seberang, ya. Saya ambil, saya pegang. Ya, saya taruh di tas saya agak jauh dikit, terus saya bilang sama Bapak itu, oke. Kita berdoa Pak ya? Ya, mari kita berdoa. Waktu berdoa, terus amin, saya ambil kuah, ya kan? Saya bilang, minum dulu Pak, minum. Setelah minum, duduk Pak, duduk dia saudara. Duduk Pak, setelah duduk saya bilang, oke udah enak Pak, enak, tarik nafas. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur aku bisa duduk. Ya tak bilang gitu, bayangkan saudara kan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bisa duduk. Setelah duduk begitu, ya oke Pak, siap apa Pak? Jalan. Kan biar lanjut Pak jalan-jalannya, saya bilang gitu kan. Jalan, saya bilang begitu kan. Hah, Bapak harus yakin bisa jalan. Ya oke, saya pegang Pak infusnya, Bapak jalan. Dia jalan. Bilang aja Pak, terima kasih Tuhan, aku mau jalan, terima kasih Tuhan, aku mau jalan dia. Jadi pas mau jalan ke sini, ini kan ada banyak orang sakit tuh, pakai gini semua yang sakit tuh.
Tahu kalau begini kan ada kok ya pakai gitu kan sekalian kesaksian. Agak-agak nakalnya begitu kadang-kala ya. Jadi pas jalan gini, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Ulangi lagi Pak, ulangi. Saya kerjain sampai 5 kali. Ya, sampai 5 kali saya suruh dia bilang begitu. Akhirnya dia senang lepas. Saya bilang, Bu kasih tahu dokternya Bapak udah gak apa-apa biar dilepas impusnya. Saya bilang ini saya bawa Pak ya, saya pulang. Habis gitu ibu itu telepon sama abang saya. Telepon sama abang saya, Pak terima kasih banyak loh Pak. Suami saya sudah sembuh, sudah bisa jalan, sudah bisa pulang. Terus abang saya langsung telepon saya. Kok apain itu kok bisa sembuh? Lah ya apa toh? Tadi dia bilang kamu bisa sembuhkan orang toh? Dia bilang gitu kan. Saya bilang Tuhan yang sembuhkan. Ya gak saya apa-apain, saya bilang begitu kan. Yang penting bagi saya itu waktu dia jalan gini 5 kali gini ya. Itu udah cukup bagi saya. Dia kesaksian di depan orang-orang itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Dan saya mau berkata kepada kita, itu adalah ucapan syukur. Oke, lanjut. Ya ini yang kedua alasan mengucap syukur ini yang perlu kita pahami bersama. Ya kita belajar dari Filipi, kalau dari Mazmur saya rasa sudah dijelaskan semua, Bapak Gembala, Pastor Joy sudah menjelaskan semuanya. Kita belajar dari Filipi dari Rasul Paulus ya. Dari Filipi 1 ya ayat 3a dan 5a. Ini diulang 2 kali dikatakan di situ, aku mengucap syukur kepada Allahku, aku mengucap syukur kepada Allahku. Perlu kita memperhatikan di situ, kata eukaristeo tadi, ya itu adalah kata kerja aktif indikatif dalam bentuk present tense. Yang dimaksud dengan present tense itu adalah, itu diucapkan berulang-ulang. Kalau saudara membaca Paulus ketika dia menggunakan eukaristeo itu, dia enggak sekali mengucap syukur. Contoh di ayat ini. Di pasal 1 ini udah 2 kali dia mengucap syukur, 3a dan juga 5a. Jadi penggunaan kata eukaristeo itu adalah mengucap syukur yang diucapkan berkali-kali. Jadi di sini kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus, rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan luar biasa, walaupun dia dilempari batu, dia masih tetap hidup dan masih tetap bisa berdiri tegak untuk memberitakan Injil Tuhan. Walaupun dia terdampar berapa kali, tetapi dia tidak putus asa, tetapi dia tetap memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa perjalanannya tidak berhenti ketika dia terdampar, tetapi Tuhan pasti buka jalan untuk pelayanan misinya. Dan itu Rasul Paulus, makanya dia senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Ya. Kata Allahku itu ya dalam teks Yunani itu menekankan satu hubungan yang intim. Ada istilah theomou, ya. Theo itu theos, ya. Mo itu ku, milikku. Ya, dengan kata lain, ada hubungan yang intim antara Paulus dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku. Dengan kata lain, aku berulang kali, berkali-kali mengucap syukur kepada Allahku. Kenapa? Karena aku mengenal dia. Aku punya hubungan yang intim dengan dia. Aku tahu siapa Allahku, aku tahu siapa dia. Dia adalah Allah yang hidup. Mungkin kalau dijelaskan oleh Paulus, kalau dia mau berkhotbah begitu, dia akan memaparkan semuanya bagaimana sehingga dia menyebutkan Allah itu menjadi Allahku. Dia sangat memahami, dia dipanggil oleh Tuhan ketika matanya buta, ketika dia melihat cahaya terang itu dan matanya dibutakan. Dan ketika Tuhan berbicara di situ kepada Saulus waktu itu namanya. Dan Tuhan berkata pada Saulus ketika Saulus bertanya, siapakah engkau? Tuhan berkata, aku adalah jemaat yang engkau buru-buru. Maksudnya tubuh Kristus yang engkau buru-buru. Maksud Tuhan di situ dia mau berkata, tubuhku engkau aniaya, jemaat engkau aniaya, aku adalah kepalanya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Rasul Paulus dengan cara begitu. Dan setelah Tuhan memperkenalkan diri kepada Paulus begitu, di situ dia punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga tidak ada kata mundur sekalipun dari Paulus, meskipun dia belum menjadi orang nomor 1. Sebab orang nomor 1 dahulu di situ adalah Barnabas. Barnabas Paulus. Barnabas Paulus.
Dia belum menjadi lead. Tetapi dia adalah masih dalam binaan. Karena orang-orang menganggap dia ini dulu penganiaya. Jadi harus dibina dulu, harus dimuridkan dulu, harus disertai dulu. Makanya dia senantiasa bersama dengan Barnabas. Sampai suatu saat pisah mereka dan Paulus bersama dengan Silas. Barnabas bersama dengan Markus. Dan saya mau berkata kepada kita, ketika dia sudah menjadi lead, dia juga tidak pernah mundur. Sekalipun banyak bahaya di depan dan banyak hambatan, tantangan yang dihadapinya. Dia tetap melayani Tuhan. Karena dia mengenal Allah itu. Sehingga dia berkata, Allahku. Saya mau berkata kepada kita semuanya. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan. Saya percaya kita semuanya punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Punya pengalaman dengan Tuhan kan? Kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, jangan sebut kata Tuhan lagi. Tapi sebut dengan kata Tuhanku. Kenapa saya katakan Tuhanku? Karena kita punya pengalaman dengan Dia. Dan kita juga punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan intim, doa dengan Tuhan. Sehingga kita harus memakai kata Allahku. Sertakan kataku yang menunjukkan bahwa kita benar-benar punya pengalaman dengan Tuhan. Mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Rasul Paulus selalu berkata begitu, Allahku. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya. Bukan karena kita diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Tetapi karena kita punya Allah. Allahku, aku mengucap syukur. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Ini alasan kita mengucap syukur. Alasan utama itu di situ. Karena kita punya Tuhan. Saya kadang-kala juga begitu, kalau sudah punya masalah, sudah punya pergumulan gitu, waduh Tuhan ini begini gitu kan. Terus suatu saat datang orang punya masalah kepada saya, Pak saya punya masalah, tolong dong Pak didoakan ya kan. Oke masalahnya apa gini-gini, oke. Setelah kita ngomong-ngomong, terus saya bilang sama dia, yuk kita doa yuk. Yuk. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi itu, Tuhan tidak pernah lepas tangan dari setiap persoalan itu. Dan percayalah Tuhan pasti tolong. Kita berdoa begitu, ya. Satu hari belum ada kabar dari dia. Saya hanya berdiam diri saja. Terus hari kedua dia WA saya, dia bilang, Pak bisa telepon? Bisa, dia telepon. Saya berpikir apakah belum ada jalan keluar, ya kan? Waktu dia telepon, dia bilang begini, Pak Israel terima kasih. Tuhan sudah tolong. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bilang begitu. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Taat kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa dan beribadah. Selesai dari situ. Terus mati telepon itu. Ya makasih banyak Pak. Ya oke. Saya masih punya masalah. Dia sudah gak punya masalah. Ya kan? Mati. Terus gak seberapa lama dia WA. Oh ya Pak Israel, tadi lupa. Saya bilang, lupa apa? Ada lagi yang terlupakan? Saya bilang begitu kan? Saya bilang gini, kira-kira Pak Israel kapan kita bisa bertemu? Oke, diatur aja. Saya bilang begitu. Oke. Dan ternyata pada waktu kita ketemu, disitulah cara dia. Cara Tuhan memberkati. Orang itu datang kepada saya tidak dikasih berkat itu secara langsung. Tetapi dimasukkan ke dalam tas saya ketika saya ke toilet. Kita ngomong, Pak Israel minum. Oke Pak ya saya ini tiba ada janji. Ya oke iya. Pas saya buka, loh ada amplop di sini. Ya kan? Dalam hati saya cara Tuhan itu memang aneh-aneh tapi menyenangkan. Ya. Aneh-aneh tapi menyenangkan. Ya. Jadi makanya saya katakan kepada kita semuanya bersyukur aja bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu dulu waktu anak-anak masih SMA, udah lama banget tuh. Tapi cara Tuhan begitu menolongnya. Ya. Yang kedua, ini yang menarik, ya ini jarang ya. Tapi saya mau berkata kalau Pak Cece bilang kalau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kalau saya alasan yang kedua, saya mau ngambil dari Paulus juga karena punya kamu.
Nah, itu Paulus berkata begitu di ayatnya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, perhatikan kata mengingat. Kata mengingat ini bicara mengenai suatu hubungan yang pernah terjadi yang memiliki kesan dan tidak terlupakan. Jadi Paulus mengucap syukur kepada Allah tadi itu setiap kali dia mengingat jemaat di Filipi. Dan saya berkata alasan kita mengucap syukur karena punya kamu. Ya, saya tadi suka dengan kata-kata Luther tadi. Ya, dia memang rendah hati orangnya. Dia bilang begini, Pak Is, doakan saya supaya saya bisa mimpin pujian. Allah goyangmu, saya bilang gitu sama dia. Ya, saya mau berkata kepada kita, itu adalah satu sikap atau respon yang mau berkata bahwa keberadaan orang di sekitar kita itu penting. Ya. Sama kayak Paulus. Paulus berkata begitu, dia mengucap syukur kepada Allah. Alasan kedua, karena punya kamu. Kamu dalam tanda petik itu adalah bisa siapa saja yang berkesan dengan kita. Yang pernah ada kenangan dengan kita, yang pernah ada sentuhan dengan kita. Iya, kalau itu misalnya Bapak Gembala dengan jemaat, dengan anak-anak rohaninya dan juga dengan pelayan-pelayan Tuhannya. Itu kata kamunya. Dan saya mau berkata kepada kita di sini, Paulus senantiasa mengucap syukur ketika mengingat jemaat di Filipi. Dia mengingat jemaat di Filipi bukan hanya karena pernah dia memberi untuk pelayanan misi Paulus, tetapi di dalam ayat berikutnya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Itu bicara mengenai apa? Setia. Saudara ingin diingat oleh orang lain? Saudara ingin seperti Paulus berkata, aku mengucap syukur kepadamu Luther karena engkau setia. Dan saya mau berkata kepada kita, alasan kita mengucap syukur yang kedua, karena ada orang-orang yang setia di dalam hidup kita. Siapa orang yang setia itu? Bagi yang sudah punya pasangan, pasangannya dong, ya kan? Istrinya dong, suaminya dong, ya kan? Terus siapa lagi? Anak-anaknya, siapa lagi? Ada orang tua, ada mertua, ya kan? Itu yang paling dekat. Kalau masuk ke dunia pelayanan siapa? Ya siapa yang setia kepada saudara? Bapak Gembala setia menggembalakan kita, ya kan? Otomatis kita berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat Pastor Lucky, kira-kira begitu. Jadi nggak ada kata untuk tidak bisa mengucap syukur. Selalu harus ada kata untuk mengucap syukur. Dan kalau berikutnya apalagi teman kerja. Teman kerja kita itu pasti ada yang baik, pasti ada yang tidak baik. Tetapi saya mau berkata kepada kita, teman yang baik itu ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, menyebutkan teman yang baik, itu akan mengurangi rasa sakit hati kita terhadap teman yang kurang baik. Tetapi kalau tidak ada pengucapan syukur kita ucapkan, maka yang timbul di dalam diri kita adalah rasa sakit itu akan semakin dibumbui menjadi satu kebencian. Dan kebencian itu akan membuat kita menjauhkan orang itu dari kita. Padahal 1000 kali orang itu tidak baik, orang itu punya kontribusi dalam tim pekerjaan kita. Di sini harus kita paham bersama, kita harus bisa merangkul orang itu. Caranya bagaimana? Orang yang baik masih ada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang tidak baik tetap didoakan. Supaya dia bisa menjadi baik. Jadi itu karena punya kamu, ya kan? Alasan saya mengucap syukur yang kedua, karena punya kamu, tanda petik. Ya. Oke, yang pertama tadi alasannya apa? Punya Tuhan, ya Tuhan dijadikan jadi Tuhanku. Yang kedua alasannya adalah punya kamu. Iya. Kita masuk ke yang ketiga. Oke. Ya. Mundur itu. Ya, maju. Oke. Kita masuk kepada kuasa mengucap syukur. Yang ketiga. Memberi kekuatan. Jadi ketika kita mengucap syukur itu, kita akan mempunyai satu kekuatan. Kita belajar dari Paulus masih dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang al-ihwal kami. Ya, Paulus dengan timnya. Dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka,
ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Kalau saudara baca ayat ini, setelah ayat ini Paulus akan disidang di Roma. Akan menghadapi persidangan di Roma. Ini bisa dikatakan ini adalah akhir dari pelayanan misi seorang rasul yang luar biasa yang bernama Paulus. Dan ketika dia mau menghadap kepada Roma dalam perjalanan itu, dia ingin melihat saudara-saudara yang dikasihinya. Itu saja. Ingin melihat orang-orang yang dilayaninya. Ingin melihat orang-orang percaya yang ada di Roma itu. Ketika mereka tahu bahwa Paulus sudah ada di situ. Dia hanya ingin melihat, oh ada mereka. Ketika ada mereka, di situ Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setelah itu dia menjadi kuat menjalani persidangannya. Saya mau berkata kepada kita, dalam hal apa kita dikuatkan ketika mengucap syukur? Pengalaman kita mungkin berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus merasa dikuatkan ketika dia melihat orang-orang percaya yang senantiasa memberikan support bagi dia untuk menghadapi persoalannya. Bagaimana dengan kita? Kita dikuatkan dengan siapa? Apakah oleh Tuhan? Karena kita masih yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi saya mau berkata kepada kita, siapapun pribadi itu, baik Tuhan maupun orang, percayalah, ketika kita mengucap syukur akan keberadaan Tuhan, akan keberadaan orang-orang tertentu yang senantiasa mensupport kita, maka di dalam diri kita akan mempunyai kekuatan untuk menjalani masalah yang ada di depan kita. Karena kita tidak pernah sendiri. Ada mereka, ada Tuhan, ada orang-orang yang masih setia mensupport kita, ada orang-orang yang masih tetap mendukung kita. Ayo Pak, kamu bisa, ayo, kamu pasti bisa melewatinya. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa yang membuat kita tetap bisa berdiri tegak menghadapi persoalan itu. Dan surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam penjara di Roma. Saya pilih gambarnya seperti itu. Saya minta kepada yang bersangkutan, itu istilahnya kan. Tolong buatkan saya gambar Rasul Paulus sedang menulis surat di penjara, tetapi dia dengan ekspresi sukacita dan mengucap syukur. Dikasih itu gambarnya. Itu adalah ekspresi dari Rasul Paulus ketika dia menulis surat dalam penjara. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya. Paulus ada di dalam penjara. Tapi dia tetap bisa mengucap syukur. Dia mengajarkan kepada kita juga untuk mengucap syukur. Tidak ada alasan bagi Rasul Paulus sekalipun dia ada dalam penjara untuk tidak mengucap syukur. Tetapi selalu mengucap syukur. Kita belajar dari Paulus bagaimana dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengajarkan kepada kita semuanya. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, percayalah ketika kita mengucap syukur, di situ letak kekuatan kita untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Yang terakhir kalau nggak salah ini. Ini yang terakhir. Mengucap syukur itu mendatangkan mujizat. Ini yang paling disukai, makanya saya masukkan di poin yang terakhir. Iya, masih ingat Tuhan Yesus ketika mengadakan mujizat, ya berapa roti? 5 ketul roti dan juga 2 ekor ikan. Ojo kebalik, ya kan? Jangan sampai dibilang 5 ekor ikan, 2 ketul roti. Iya. Coba lihat, ketika itu ada, itu rotinya siapa? Ikannya siapa? Dialog pertamanya kalau kita amati di situ, coba lihat. Tuhan berkata kepada Filipus kalau tidak salah, lip gitu kan. Ya, kamu siapkan roti, kasih mereka makan. Filipus bilang, Tuhan, toko roti belum ada di zaman itu. Dia bilang Filipus, kira-kira begitu kan. Gak ada Tuhan, jam segini gak ada orang, dari mana rotinya. Saya minta sama Maria dan Marta buatkan segera, gak akan mampu. Kira-kira begitu, bayangkan saudara. Gak akan mampu untuk membuat roti supaya bisa mengasih makan orang yang banyak itu. Alkitab mencatat berapa? 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi Tuhan berkata, lakukan saja.
Ketika dia mau melakukan terus lewat anak kecil. Cing, 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 cing. Tuhan, di sini ada anak kecil punya 5 roti, 2 ekor ikan. Ya udah sini. Ketika itu ada, Tuhan terima. Tuhan menengadah ke atas, mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu Tuhan mengucap syukur, terjadi mujizat? Belum. Mujizat itu terjadi ketika roti itu dibagikan. Ikan itu dibagikan, tidak ada habisnya, tidak ada putusnya. Ketika sudah sampai kepada orang yang terakhir, sudah ketika orang sudah bilang kenyang, kenyang, putus mujizatnya. Cuman di ayat itu nggak ditulis. Kalau ditulis kata Yohanes kan, kalau dituliskan semuanya nggak akan cukup untuk menuliskannya dalam buku ini. Ya. Jadi makanya perlu kita berimajinasi sedikit, ya kan, dengan realita kehidupan maksudnya. Jangan jadi liar maksudnya imajinasinya. Nah, coba lihat di setelah selesai dengan peristiwa itu, sisanya berapa? Sisanya berapa? 12 bakul roti. Ikannya enggak sisa. Ya, yang sisa itu cuma rotinya aja, 12 bakul. Ya, dari situ makanya timbul lagi penafsiran. 12 bakul itu buat siapa? Ada yang bilang 1 bakul buat Petrus, 1 bakul buat Yohanes. Wah, itu kekurangan kerjaan kalau menurut saya, ya kan. Buat apa mereka membawa sisanya? Tuhan bisa mengadakan mujizat, ya kan. Itu enggak akan mungkin diambil buat Petrus. Enggak, Petrus enggak bakalan minta itu. Karena dia punya sang pembuat mujizat. Dan saya mau berkata kepada kita, rahasia terjadinya mujizat itu dikata mengucap syukur. Kesulitan apa yang kita alami, tetaplah mengucap syukur. Tuhan masih bisa tolong kita. Tuhan masih punya banyak cara untuk menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti tolong dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya mau berkata kepada kita, Ekel ya Ekel, ini saya kesaksikan Ekel. Ekel itu kelas 3 SMP. Ini karena sudah terjadi, karena sudah Tuhan tolong ya. Menyaksikan itu karena Tuhan sudah tolong, ya kan. Itu akan menjadi surprise gitu ya. Ya. Jadi lihat, Ekel itu kelas 3. Terus ketua yayasan menawari kepada istri saya. Karena dia murid di sekolah itu ditawari dengan biaya tertentu. Biaya khusus lah buat orang dalam, ya kan. Nah, waktu itu disampaikan ke saya, mau bayar berapa kali bang? Dia ngerti kondisi suaminya, ya gitu kira-kira kan. Saya bilang, ya sabar dulu, doa aja. Ketika begitu lama nggak ada jawaban dari saya, iya kan. Sampai akhirnya istri saya minta gimana, terus tiba-tiba Tuhan kasih orang lain yang tolong. Transfer ke istri saya bilang, uang apa ini? Kebanyakan. Dibilang gitu kan. Terus orang itu bilang, itu uang buat Ekel, bayar uang sekolahnya. Itu temannya dia. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, kalau istri saya memandang saya, berapa kali bayar bang? Tapi bagi Tuhan, sekali cukup. Saya mau berkata kepada kita semuanya, pas masa sulit itu, pas sulit-sulitnya, dan kalau saya mau bilang kepada saudara, pasti di dompet saya juga lagi gak ada uang. Ketika ditanya, kalau istri saya nanya, pas saya lagi gak ada uang, saya gak marah, tapi saya diam. Diamnya bukan marah, enggak, karena gak bisa memberi. Itu diamnya, iya kan? Makanya kalau kita gak bisa ngasih apa-apa lebih baik diam, iya kan? Saya diam, cuma bisa doa aja lah dalam hati, Tuhan tolong. Ditanya ini sama ketua yayasan berapa kali bang? Ya sabar dulu ya. Nah gitu aja jawabannya. Bukan saya bilang 2-3 kali, enggak, sabar dulu ya. Tapi gitu Tuhan punya cara. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa pasti menolong kita. Ingat senantiasa pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Ketika kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, percayalah. Itu akan menyegarkan kita akan Tuhan. Itu akan membangkitkan iman kita kembali kepada Tuhan. Itu akan membuat kita kembali mengandalkan Dia. Bahwa Dia itu benar-benar hidup.
Dia itu benar-benar penolong yang setia buat kita semuanya. Dia pasti menolong kita dengan caranya yang ajaib. Yang terakhir saya rasa nggak usah, karena itu disampaikan Pastor Lucky, ya kan? Paulus dan Silas tidak perlu lagi, ya. Dan saya mau ngajak kita, mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berada di minggu terakhir, tanggal 28 Desember. 3 hari lagi kita akan ada kembali tempat ini pada 31 Desember. Kita akan beribadah bersama dan kita akan membuat resolusi yang baru di tahun 2026. Saya mau ngajak kita untuk kembali mengingat mulai Januari sampai kepada hari ini. Ingat kembali bagaimana Tuhan menolong kita. Ingat kembali pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Ingat kembali bagaimana cara Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita sudah mengingat itu, coba saudara ingat kembali yang kedua adalah resolusi saudara di tahun 2024 yang lalu ketika saudara mau memasuki 2025. Kalau tidak salah Pastor Lucky selalu membuat kepada kita mulai daripada almarhum. Dikasih kertas kepada kita, tuliskan permohonanmu di situ. Coba saudara ingat, apakah saudara masih ingat apa yang saudara tuliskan itu? Dari apa yang saudara tuliskan itu, kira-kira apa yang sudah Tuhan kerjakan buat permohonan saudara. Kalau saudara lupa dengan apa yang saudara tuliskan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang saudara tuliskan. Ingat kembali, sebelum kita nanti ada di sini tanggal 31 Desember. Saya mau mengajak kita supaya kita mengucap syukur di akhir tahun nanti. Mengucap syukur bukan karena kita sudah tidak punya masalah. Tetapi kita mengucap syukur karena kita masih punya Tuhan. Yang senantiasa ada bersama dengan kita. Mengucap syukur karena masih ada orang-orang yang setia mendampingi kita. Masih ada pasangan hidup yang setia bersama dengan kita. Masih ada anak-anak yang setia bersama dengan kita. Masih ada keluarga besar kita yang setia mensupport kita. Masih ada gereja ini yang senantiasa setia buat kita semuanya. Supaya kita semakin mengucap syukur. Bila Anda yang bekerja, masih ada rekan-rekan kerja yang setia yang mensupport dan mendukung saudara. 3 hari lagi kita akan akhiri tahun ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini bukan tema suatu kebetulan mungkin di tahun ini. Pujian, kuasa pujian dan pengucapan syukur. Tetapi di akhir tahun ini supaya kita bisa introspeksi diri kita, evaluasi kembali. Lihat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita masih gagal, jangan tidak bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui kegagalan itu Tuhan akan mengajar kita untuk tidak gagal lagi di kemudian hari. Bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, kami bersyukur buat pesan Tuhan yang kuat yang Tuhan berikan buat kami sore hari ini. Ajar kami menanggapi firman-Mu dengan sikap yang benar. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini jadi jemaat yang bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan. Kami selalu bisa melihat hal yang baik dari cara pandang-Mu Tuhan.
Biarlah sikap hati yang selalu mengucap syukur itu boleh ada pada jemaatmu di tempat ini. Nah kami tahu dalam ucapan syukur ada mujizat, ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Itu yang Tuhan ajarkan, itu yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkat-Mu berlimpah buat kami semua. Berkat-Mu berlimpah untuk Pastor Israel. Berkat-berkat melimpah untuk jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami akan masuki tahun yang baru dengan hati yang mengucap syukur. Kami akan tutup tahun ini juga dengan hati yang mengucap syukur. Terima kasih kami bersyukur padamu Tuhan. Dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Bapak Saudara silakan duduk. Haleluya. Baik Bapak Saudara, diberkati dengan pelayanan firman Tuhan hari ini. Yang diberkati bisa melambaikan tangan, lalu kasih tahu kanan kirinya, ayo mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Amin. Haleluya. Baik Bapak Saudara, karena ini adalah minggu terakhir dalam bulan Desember, seperti biasa gereja memberikan hadiah buat Bapak Saudara yang berulang tahun, baik secara pribadi maupun secara ulang tahun pernikahan. Baik, ada yang hadir hari ini ulang tahun di bulan Desember? Ayo silakan maju, bisa maju ke depan. Haleluya. Sini Pak, sini Pak. Haleluya. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi yang lain? Pak Israel, ada lagi yang lain hari ini? Elsa sudah ya? Elsa sudah. Ya, mau didoakan lagi? Mau dapat roti 2. Ayo. Maju. Oh. Ya, sebut. Ya, ulang tahun pernikahan ya. Oke. Ya, di sini Pak. Sini Yohan sini. Ya. Ada lagi yang lain? Enggak ada? Enggak ada? Oke. Baik, sebelum saya mendoakan saya mau bikin kuis dulu. Chat-chat apa yang selalu ada di ulang tahun? Chat. Hari ini. Sudah stop, kan itu nyanyinya. Umur panjang di tangan kanan, ayo. Kanan-kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Lagi umur panjang, haleluya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, Yohan nyanyi Yohan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Mari Bapak Saudara angkat tangan dan arahkan tangan Bapak Saudara pada saudara-saudara kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat 3 saudara kami yang ada di depan ini. Hari ini kami berdoa, mendoakan mereka Tuhan. Karena mereka bulan ini ulang tahun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka. Kami percaya mereka sudah mengalami hal yang baik dari Tuhan sepanjang tahun ini. Mereka menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan, sore hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Biar umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Mereka yang ulang tahun pernikahan ini Tuhan. Hamba berdoa supaya makin hari mereka makin saling cinta. Ada kerukunan di antara mereka, ada kekompakan di antara mereka. Suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri, istri menghormati suaminya. Dan bila mereka apapun yang mereka kerjakan dalam komitmen mereka, dalam satu kesatuan. Hati yang saling mengasihi, hati yang setia satu dengan yang lain. Hamba berdoa Tuhan supaya cinta yang ada tetap kuat, cinta yang ada tetap menyala-nyala. Bahkan cinta yang ada makin lama makin mulia, makin mahal harganya. Supaya tidak ada satupun yang bisa membeli cinta dari mereka. Mereka akan tetap teguh saling mencintai dan saling mengasihi. Lebih dari itu Tuhan, hamba berdoa supaya dalam ulang tahun pernikahan tahun ini, mereka makin cinta Tuhan. Mereka makin mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Jadi hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang setia. Perkawinan mereka, pernikahan mereka jadi teladan buat banyak orang. Paling tidak untuk anak-anak mereka sendiri. Jadi orang tua yang baik dipenuhi hikmat Tuhan, mengasihi anak-anak, memimpin keluarga dengan baik,
menjadi penolong untuk suami, menjadi penolong untuk rumah tangga. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas rumah tanggamu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan Tuhan membuat keberhasilan dalam hidupnya. Berkat kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani yang melimpah dalam kehidupannya. Segala hal yang baik yang Tuhan siapkan, segala anugerah yang sempurna yang Tuhan siapkan di surga, turun ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semakin matang di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Punya karakter yang baik. Dan kami percaya hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan keberuntungan. Apapun yang sedang kau doakan Tuhan akan jawab. Apapun yang sedang kau rencanakan Tuhan akan buat jadi nyata dalam hidupmu. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan diberkati, kehidupan diberkati. Pekerjaan diberkati, kehidupan diberkati dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, ini ada hadiah dari gereja. Ya, anak saya yang ketiga selalu bilang gak usah bilang itu karena sudah garing, tapi saya akan mengulang. Ya, Yohan, ini kuenya dari 1 langsung 3 artinya? Ya, ada 2-nya. Oke, selamat. Mau ditanya? Nggak? Bapak mau ditanya apotek? Nggak. Ayo kita foto dulu. Haleluya. Yang duduk di sebelah kanan kirinya bisa ucapkan selamat ulang tahun buat mereka. Ya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2025. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Kalau seandainya nanti saya tidak ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di tanggal 31, mungkin Bapak Saudara bepergian, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru dulu Bapak Ibu Saudara. Tapi karena tema bulan ini adalah tema mengucap syukur. Ya, tidak ada salahnya kita menutup minggu terakhir ini dengan ucapan syukur. Setuju? Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Minggu terakhir ini mari kita tutup dengan mengingat kembali, dengan mensyukuri minggu-minggu yang telah kita lalui. Hari demi hari Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Mungkin ketika kita masuk tahun 2025 ada keraguan di hati kita, ada kekhawatiran di hati kita. Bisa enggak aku melewati tahun 2025 ini ya? Kok kayaknya berat dalam hidupku. Tapi mari saya kasih tahu, hari ini saudara-saudara masih terlihat sehat. Hari ini saudara-saudara masih terlihat kuat, ceria-ceria semua, semangat semua. Dan saya melihat hari ini jemaat Tuhan mencintai Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Ternyata sampai hari ini, musim 2025 kita lalui mungkin berat, tapi ternyata Tuhan melewatkan kita semua. Mari kita tutup hari ini, Bapak Ibu, tutup tahun ini dengan mengucap syukur. Tapi dengan satu doa, dengan satu komitmen, tahun depan kita harus makin setia sama Tuhan. Amin. Tahun depan kita harus makin jadi orang makin semangat melayani Tuhan, antusias beribadah. Dan yang terakhir seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, tahun depan kita mau jadi orang yang semakin mudah mengucap syukur. Amin. Enggak usah percaya ramalan orang tentang tahun depan. Ya, percaya saja firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata demikian, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Percaya saja. Amin. Enggak usah percaya ramalan bintang, enggak usah percaya ramalan manusia, percaya firman Tuhan. Amin. Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara nanti tanggal 31 datang, mari datang kita ibadah sama-sama, kita tutup dan buka tahun bersama-sama di gereja ini. Ya. Hari ini kita mau bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya. Kita mau berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Terima kasih Tuhan untuk
untuk tahun 2025. Kami mengalami kebaikan-Mu, kami mengecap kebaikan-Mu, kami melihat kebaikan-Mu. Minggu demi minggu kami lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami terima kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk pasangan hidup kami. Terima kasih untuk gereja ini. Terima kasih untuk setiap orang yang setia di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari keras katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang. Mari katakan sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari jemaat sejak katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyediaan dari-Mu Tuhan. Terima kasih untuk mujizat-mujizat yang kami lalui. Terima kasih untuk pintu yang terbuka. Terima kasih untuk pintu yang tertutup. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih untuk tidak ada kesempatan buat kami. Kami tahu Tuhan selalu baik, apapun yang kami alami Tuhan baik. Tuhan baik. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan Yesus. Lagi katakan terima kasih Yesusku, haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk musim 2025 ini Tuhan. Kami akan masuki musim yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Kami taruh iman kami taruh kasih kami Tuhan. Kami taruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya tahun depan tahun yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari Bapak Saudara kita ambil waktu sebentar kita nyembah Tuhan yuk. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu. Naikkan korban pujian. Mazmur yang baru. Lagu yang baru. Tentang kebaikan Tuhan. Tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup tahun ini dengan mengucap syukur di hadapan-Mu. Berterima kasih. Tuhan baik untuk keluarga kami. Tuhan baik untuk kesehatan kami. Tuhan baik. Apapun yang terjadi Tuhan baik. Kami tahu Tuhan baik. Tuhan baik. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Kau selalu ada buat kami. Menjaga kami, memelihara kami.
kasih untuk hikmat-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Uralanda yaralana yarala katalana yarala. Uralanda yarala katalana yarala katalana yarala katalana. Uralanda yarala katalana yarala katalana. Uralanda yarala katalana yarala katalana. Tuhan, kami mau menutup minggu terakhir di tahun ini dengan ucapan syukur kami. Kami berterima kasih untuk pintu-pintu yang Tuhan buka buat kami. Tapi kami juga berterima kasih untuk pintu-pintu yang Tuhan tutup buat kami. Karena Tuhan lebih mengerti yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan kasih kami kesempatan-kesempatan. Dan terima kasih juga Tuhan tidak kasih kami kesempatan-kesempatan. Karena kami tahu apapun itu Tuhan. Tuhan lebih dulu mengerti. Tuhan mengerti mana yang terbaik buat kami. Selalu ada perlindungan Tuhan di balik setiap pintu. Tuhan yang mengerti apa yang baik buat kami, apa yang aman buat kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk semua hal yang baik, untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan buat kami, biar kami terima dalam segala kerendahan hati kami. Supaya kami jadi orang yang lebih baik tahun depan. Lebih mengerti kehendak Tuhan, lebih matang lagi, lebih dewasa lagi Tuhan. Dan lebih cinta Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini. Pemeliharaanmu buat kami semua, pengurapanmu buat kami semua Tuhan, kuasa-Mu buat kami semua. Setiap keluarga dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Ada pemeliharaan dari Tuhan, ada penyediaan dari Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena kami punya Bapa yang baik di surga, yang selalu memelihara hidup kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena kami punya gembala yang baik, gembala yang selalu memelihara domba-dombanya. Bahkan gembala yang rela memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Tuhan berkati, berkat-Mu melimpah untuk gereja ini, berkat-Mu melimpah buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan Bapak bisa katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari belajar mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik sudah berkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan sudah berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan sudah berkati pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan baik dan Tuhan akan selesaikan persoalan kami tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Kami percaya hal yang baik terjadi dalam hidup kami dan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mari berkat-Mu buat kami semua Tuhan. Sekarang ya Tuhan, berkat-Mu Tuhan, berkati kami. Dengan segala kerendahan hati kami terima firman-Mu sore hari ini Tuhan. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang bisa menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih untuk nasihat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami selesai kami berdoa buat Pastor Israel. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pemakaian-Mu lebih lagi dalam kehidupannya. Berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupannya. Tuhan pengurapan-Mu, hikmat-Mu. Biar Tuhan tambahkan hikmat Tuhan. Biar Tuhan tambahkan pengurapan dari Tuhan. Berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan membuat keberhasilan dalam hidupnya. Berkati secara pribadi, berkati juga keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Rehoboth, mari angkat tanganmu dan terima berkat. Jemaat Rehoboth, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Silakan duduk Bapak Ibu.